sampai ke kerongkongan. Tapi berita itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar orang yang amat sangat hebat. Sebelum Umar masuk Islam tidak ada orang yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras. Semuanya bersembunyi. Tapi begitu Umar masuk Islam, orang berani. Begitu juga respon kepada Umar. Begitu sampai berita kepada Umar, wahai Umar, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, wahai Umar. Umar mencabut pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Saat itu datang Abu Bakar Siddiq. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia dulu sudah ada rasul-rasul. Ada Adam meninggal. Ada Idris meninggal. Ada Nuh meninggal. Ada Ayub meninggal. Ada Zulkifli meninggal. Ada Musa meninggal. Ada Harun meninggal. Qad khalat min qablihi rusul afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala a'qabikum, apakah kalian akan meninggalkan agama ini? Apakah kalian akan murtad? Begitu mendengar ayat itu, padahal Umar bin Khattab hafal Quran, padahal Umar bin Khattab termasuk 40 sahabat kutabul wahyi, penulis wahyu. Tidak hafalkah dia ayat itu? Dia hafal Quran, dia penulis wahyu. Tapi kenapa ketika pukulan berat itu datang, lupa, hilang ayat itu di kepalanya? Maka kita pun begitu dalam hidup ini. Kadang ketika pukulan berat itu datang, kita perlu sahabat, kita perlu teman-teman. Saat ini Abdul Somad yang mengingatkan, saat ini Abdul Somad yang membacakan. Tapi sampai masanya pukulan berat itu datang bertubi, Abdul Somad pun lupa. Siapa yang akan mengingatkan dia? Ada sahabat-sahabat dakwah semua. Abdul Somad bukan guru, Abdul Somad bukan imam, Abdul Somad bukan syekh, Abdul Somad bukan habib. Abdul Somad hanyalah seorang sahabat dakwah yang saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hari ini aku yang mengingatkan engkau saudara, tapi besok aku boleh lupa, besok aku boleh lalai. Kalian yang akan mengingatkan. Ustaz Somad dulu yang ceramah tentang ini, Ustaz Somad dulu yang kenapa engkau lupa Ustaz? Hari ini subuh ini yang penuh berkah. Allah mubarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku ini pada waktu pagi, pada waktu subuh. Lalu kemudian berita itu sampai kepada Umar. Umar tak dapat menguasai jiwanya. Ternyata cinta mengalahkan ayat. Ternyata cinta mengalahkan semuanya. Tapi ada orang tua yang sanggup membuat pedang itu terjatuh. Bagaimana dengan sahabat yang lain? Bilal tidak sanggup tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana mungkin dia bisa sanggup tinggal di sana? Setiap subuh dia akan mengetuk pintu itu. Dan mulai besok Selasa, kalau dia ketuk pintu itu tidak ada lagi yang keluar dari itu. Bagaimana mungkin dia sanggup tinggal di sana? Dia tinggalkan kota Madinah. Bilal tak sanggup memandangkan azan. Bilal pergi ke negeri Syam. Dia tinggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia pergi ke negeri Syam. Sampai akhirnya Anas bin Malik pergi pindah ke Basra. Anas bin Malik sahabat yang terakhir meninggal di Basra tahun 93 tahun 94 Hijrah. Mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup tinggal di sana. Sebagian sahabat menetap karena kekuatan iman, kekuatan cinta. Tapi sebagian sahabat juga harus menghindar jauh karena kerinduan yang begitu mendalam. Sampai akhirnya Bilal tetap menetap di sana. Sampai akhirnya Umar merasa perlulah Bilal kembali sekali-sekali. Datanglah Bilal ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Aku tidak sanggup, kata Bilal. Bagaimana aku akan mengumandangkan azan di sana? Yang biasanya kalau aku mengumandangkan azan, setelah itu aku iqamah. Kalau aku iqamah ada yang keluar dari kamar itu. Nanti kalau aku iqamah tidak ada yang keluar dari sana. Tidak sanggup aku. Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Bilal tidak sanggup menolak.
Ini yang meminta adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Bilal ke kota Al-Madinah. Kami tahu cintamu kepada Nabi luar biasa. Kami tahu engkau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu bahwa engkau amat sangat kagum besar cintamu. Tapi datanglah. Bilal tak sanggup menolak. Yang akan dia temui ini bukan orang biasa, tapi cucu yang mengalir darahnya dalam darah mereka. Maka dia datang. Hari itu Bilal datang ke kota Al-Madinah. Bilal mengumandangkan azan subuh. Terdengar suara Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat mendengar suara yang tak pernah mereka dengar. Itu suara orang yang dulu ketika azan berkumandang pasti Nabi akan keluar. Kalau begitu Nabi hidup lagi, kata mereka. Itu dulu suara, dulu sudah lama kami tak mendengar suara itu. Berarti dia sekarang sedang berada di Madinah. Berarti dia sedang datang sekarang. Kami ingin mendengarnya. Kami ingin ramai sahabat Nabi datang berbondong-bondong. Ramai mereka datang ke Masjid Nabawi karena mereka yakin dan percaya kalau suara itu keluar Nabi pasti akan datang. Tapi ternyata tidak. Ketika Bilal mengumandangkan azan, mereka hanya berjumpa dengan Bilal. Mereka hanya berjumpa dengan Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah bersedih. Kita tak pernah bersedih. Kita hanya mengucapkan setiap hari Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti kalian akan minum dari telaga ini. Nabi naik ke atas mimbar, aku lihat ada telaga, kata Nabi. Ada telaga Haud dan kalian akan minum di sini. Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani, saudaraku akan minum dari sana. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak. Antum ashabi, kalian sahabatku. Kalian sahabatku. Kalian sahabatku. Yang akan minum nanti di sini ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. Aku bukan orang Arab, aku tidak Quraisy, aku tidak pernah bersamanya, tapi aku berharap, kita semua berharap 14 abad jarak kita dengan dia, 1439 tahun yang lalu jarak kita dengan dia. Dia sudah memikirkan kita, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Sahabat berkata, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah, engkau punya doa makbul ya Rasulullah. Kau doa sekali saja rata mereka dengan tanah, kau doa sekali saja mati mereka ya Rasulullah. Mintakan doa itu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali saja engkau berdoa ya Rasulullah, akan mati mereka semua. Kata Rasulullah, tidak, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu syafaatan li ummati. Dia pikirkan kita 14 abad yang lalu. Apa yang kita lakukan untuk agamanya ini? Apa yang sudah kita buat? Orang-orang kaya, tolonglah agama Allah ini. Kalian dirikan MDA. Tolong fakir miskin. Air mata tidak cukup untuk menolong agama Rasulullah SAW. Pemimpin-pemimpin, raja-raja, sultan-sultan, kalian semua akan mati menghadap Allah. Satu-satunya syafaat hanyalah syafaat Rasulullah SAW. Sungguh ini, bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari TNI, hadirin hadirat sekalian, kita semua insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Cinta kita mendalam. Abdul Somad, kau bukan siapa-siapa. Mereka mendengar kau bicara karena yang keluar dari mulutmu itu hanyalah sabda Rasulullah SAW. Kau hanya meminjam kemuliaannya. 0,001% yang dipinjamkannya ke mulutmu. Kau hanya cerita tentang dia. Mereka sayang kepadamu karena dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami cinta kepada Allah, kata Yahudi. Kami cinta kepada Allah, kata Nasrani. Kami cinta kepada Allah. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Kalau
memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Tidak ada yang diterima di akhirat kecuali orang yang mengikuti Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kerinduan kita kepada dia. Mereka dulu mencium wajah, mereka dulu mencium tapak tangannya. Apa kata Anas bin Malik, orang yang paling beruntung itu? Qadimtun Nabi 10 sinin